Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Dwi Haryanto dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk. Yang pertama adalah anak orang yang terbuang. Dia dinamai ayahnya Zainuddin. Sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan. Untuk mengetahui siapa Zainuddin tersebut, kita harus kembali pada suatu kejadian di suatu negara kecil di dalam wilayah Batipuh 10 Koto atau Padang Panjang kira-kira 30 tahun yang lalu. Pada 30 tahun yang lalu ada seorang anak muda bergelar Pendekar Sultan. Kemakan Datuk Mentari Labih adalah pendekar sultan kepala waris yang tinggal dari harta peninggalan ibunya karena dia tak bersaudara perempuan. Menurut adat Minangkabau tersendiri, amatlah malangnya seorang anak laki-laki jika tidak mempunyai saudara perempuan yang akan menjagai harta benda, sawah yang berjenjang, bandar buatan, lumbung berpereng, rumah nan gadang, dan lain-lain sebagainya. Setelah meninggal dunia ibunya, maka yang akan mengurus harta benda hanya tinggal ia berdua dengan mamaknya atau mamak tiri, Datuk Mentari Labih dengan namanya. Mamaknya itu diusahakan menukuk dan menambah, hanya pandai menghabiskan saja harta benda, beberapa harta sawah, sebuah gong pusaka yang telah tergadai ke tangan orang lain. Kalau pendekar sultan mencoba hendak menjual atau ikut menggadai pula, selalu dapat bertahan, selalu tidak semupakat dengan mamak tirinya itu. Sampai dia pernah berkata, "Daripada engkau menghabiskan harta itu, lebih baik engkau hilang dari negeri saya, lebih suka engkau hilang dari negeri ini." Darah muda masih mengalir dalam badannya. Dia hendak kawin, hendak berumah tangga, hendak melawan laga kawan-kawan sesama gengnya, tetapi selalu dapat halangan dari mamaknya. Sebab segala penghasilan sawah, ladang, diangkutnya ke rumah anaknya. Beberapa kali dia mencoba meminta supaya dia diizinkan untuk menggadai, bukan saja mamaknya yang menghalangi, bahkan pihak kemenakan yang jauh atau saudara-saudara yang jauh, terutama pihak yang perempuan, sangatlah menghalangi. Sebab harta itu sudah mesti jatuh ke tangan mereka. Menurut hukum adat, nan sehasta, nan sejengkal, dan nan setampok sebuah jari. Pada suatu hari malang akan terjadilah pertengkaran hebat di antara mamak tiri dengan Zainuddin tersebut. Pendekar sultan bersikap keras hendak menggadaikan setumpak sawah untuk melanjai istrinya karena sudah besar dan sudah dewasa, dengan tujuan untuk meminang atau menikahinya. Tetapi belum juga dipanjat untuk ijab kabul, ia teringat pesan ayahnya tatkala beliau akan menutup mata. Ia teringat itu. Meskipun dia masih lupa-lupa ingat, ayahnya berpesan bahwa negerinya yang asli bukanlah Mengkasar, tetapi jauh di seberang lautan yang lebih indah lagi dari negeri yang didamainya sekarang. Di sanalah pendam perkuburan nenek. Lalu terjadilah keributan antara Zainuddin dan mamak tirinya, dan dihukumlah Zainuddin dengan hukuman di penjara. Ketika dia mulai dipenjarakan, umurnya baru kira-kira 20 tahun. Kebetulan di dalam penjara, dia telah bergaul dengan seseorang asal Madura yang telah lebih 40 tahun di dalam penjara bernama Kismo. Buangan seumur hidup. Rambutnya telah putih, tetapi meskipun demikian lama dia di dalam penjara dan telah banyak negeri yang didatanginya, belum pernah dia melupakan jalan kesucian. Rupanya dia banyak menaruh ilmu batin. Kepadanya lah pendekar sultan banyak berguru. Setelah dipotong 3 tahun, habislah hukuman Zainuddin tersebut dan dijalankannya seketika dia berada di Makassar. Yang kedua adalah yatim piatu. Ketika itu engkau masih amat kecil, katanya memulai hikayatnya. Engkau masih merangkak-rangkak di lantai, dan saya duduk di kalang hulu ibumu.
memasukkan obat ke dalam mulutnya. Nafas sesak turun naik, dan hatinya rupanya sangat duka cita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ayahmu menangkupkan kepalanya ke bantal dekat dengan tidur ibumu. Saya sendiri berurai air mata, memikirkan bahwa engkau masih sangatlah kecil, belum pantas menerima cobaan yang seberat itu. Umurmu baru 9 bulan. Tiba-tiba ibumu mengamitkan tangannya kepadaku. Aku pun mendekat. Kepalaku diraihnya dan dibisikkannya ke telingaku. Sebab suaranya telah lama hilang dan berkata, "Mana Udin, Bes? Ini dia, Daeng," ujarku, lalu engkau kuambil. Ah Zainuddin, engkau masih tertawa saja waktu itu. Tak engkau ketahui bahwa ibumu akan berangkat meninggalkan engkau buat selamanya. Engkau tertawa dan melonjak-lonjak dalam pangkuanku. Aku bawa engkau ke mukanya, maka dibarutnyalah seluruh badanmu dengan tangannya yang tinggal jangat pembalut tulang. Digambitnya pula ayahmu yang matanya telah balut itu pun mendekat pula. Dia berbisik ke telinga ayahmu, "Jaga Zainuddin, Daeng. Jangan engkau bersusah hati menempuh maut Adinda. Tenang dan sabarlah. Zainuddin adalah tanggunganku. Asuh dia baik-baik, Daeng. Jadikan manusia yang berguna. Lanjutkan pelajarannya ke negeri datuk neneknya sendiri." 2 titik air mata yang panas mengalir di pipi ibumu. Engkau ditengoknya juga tenang-tenang. Setelah air matanya diseka ayahmu, maka dia mengisyaratkan tangannya untuk menyuruh membawa engkau agar jauh daripadanya, agar tenang hatinya untuk menghadapi sekaratul maut. Tidak beberapa saat kemudian, ibumu pun hilang kembali ke alam baka, menemui Tuhannya setelah berbulan-bulan berjuang menghadapi maut karena enggan meninggalkan dunia sebab engkau masih kecil. Rupanya kuadrat ilahi tidak mengizinkan ayahmu untuk menunggumu sampai besar. Karena di waktu engkau sedang cepat bermain, di waktu yang sedang enak-enaknya mengecap nikmat kecintaan ayah dan kecintaan ibu, terkumpullah dirimu dari ayahmu seorang. Ayahmu meninggal dunia, meninggalkannya seakan-akan terbang ke langit saja dengan tidak tersangka-sangka. Pada suatu saat malam petang Kamis malam Jumat, sedang dia duduk di atas tikar, sembahyangnya dia bertekun sekali sebagai kebiasaannya, meminta taubat dari segenap dosa. Dia meninggal ketika engkau telah pandai menangis dan bersedih. Engkau meratap memanggil-manggil dia. Rupanya beberapa bulan sebelum mati atau meninggal, sudah ada juga gerak dalam hatinya bahwa dia tak akan lama hidup lagi. Yang ketiga, menuju negeri nenek moyang. Sempit rasanya alam saya Mak Bes jika saya masih tetap juga di Makassar ini. Ilmu apakah yang akan saya dapat di sini? Negeri begini sempit, dunia terbang, akhirat pergi. Biarlah kita sempurnakan juga cita-cita ayah bundaku. Lepaslah saya berangkat ke Padang, kabarnya konon di sana hari ini telah ada sekolah-sekolah agama. Pelajaran akhirat telah diatur dengan sebagus-bagusnya, apalagi Puncak Sigalang dan Merapi sangat keras seruannya kepadaku rasanya. Saat hendak melihat tanah asalku, tanah tempat ayahku dilahirkan, dahulunya Mak Bes banyak orang memuji-muji negeri Padang. Banyak orang berkata bahwa agama Islam masuk kemari pun dari ke sana. Lepaslah saya berangkat ke sana, segala yang perlu disiapkan oleh Mak Bes buat melepas anaknya, seperti sebuah kasur, sebuah peti kayu, dan tempat tidur di kapal. Waktu sore pukul 5 kapal akan berlayar. Pukul 9 pagi ia pergi dahulu ke pusara ayah bundanya di Kampung Jera. Bersama Mak Bes sendiri, laksana meminta izin. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Sehabis makan luhur, Mak Bes mengeluarkan peti kecil simpanan uang itu dari dalam lemari. Seraya berkata kepada Zainuddin, "Terimalah uang ini semuanya.
Inilah hakmu, usaha dari ayahmu. Yang keempat, tanah asal. Mula-mula datang, sangat gembiralah hati Zainuddin telah sampai ke negeri yang selama ini jadi kenang-kenangannya. Tetapi dari sebulan ke sebulan kegembiraan itu hilang, sebab rupanya yang dikenangnya berlainan dengan yang dihadapinya. Dia tidak beroleh hati yang sebagai hati Makbes, tidak mendapatkan kecintaan ayah dan bunda. Bukan orang tak suka kepadanya, suka juga, tetapi berlain kulit dan isi. Jiwanya sendiri mulai berasa bahwa meskipun dia anak Minangkabau, dia masih dipandang orang pendatang, masih dipandang orang jauh, orang Bugis, orang Mengkasar. Untuk menghindarkan mukanya yang kurang jemih, maka bila mana orang ke sawah, ditolonglah ke sawah, bila orang ke ladang, dia pun ikut ke ladang. Dalam pada itu, ia menambah pelajaran perkara agama tidak dilupakannya. Zainuddin seorang yang terdidik lemah lembut, dididikan ahli seni, ahli syair, lebih suka mengolah untuk kepentingan orang lain. Sesudah hampir 6 bulan dia tinggal di dusun Batipuh. Bila mana dia pergi duduk-duduk ke Lempau, tempat anak muda-muda bersenda gurau, orang bawa pula dia bergurau. Tetapi pandangan orang kepadanya bukanlah pandangan yang sama rata, hanya ada juga kurangnya. Sehingga lama-lama insaflah dia. Perkataan Makbes seketika dia akan berlayar, bahwa adat orang di Minangkabau lain sekali. Bangsa diambil daripada ibu, sebab itu walaupun seorang anak berdarah orang Minangkabau, sebab di negeri lain bangsa diambil dari ayahnya. Jika ibunya orang lain, walaupun orang Tapanuli atau Bengkulu yang sedekat-dekatnya, dia dipandang orang lain juga. Malang nasib anak yang demikian. Sebab dalam negeri ibunya dia dipandang orang asing, dan dalam negeri ayahnya dia dipandang orang asing pula. Yang kelima adalah cahaya hidup. Pagi-pagi sebelum perempuan-perempuan membawa niru dan tampannya ke sawah, dan sebelum anak muda menyandang bajaknya sebelum anak-anak sekolah berangkat ke sekolah, seorang anak kecil laki-laki datang ke muka surau tempat Zainuddin tidur, dengan membawa payung yang dipinjamkannya kemarin. Dia menghampiri anak itu, dan anak itu pun berkata, "Kak, Ati berkirim salam," dan menyuruhnya mengembalikan payung ini sambil memberikannya ke tangan Zainuddin payung itu, dan disambutnya dengan sikap yang gugup. Anak itu memberikan pula sepucuk surat kecil. Surat ini pula katanya. Agak tercengang Zainuddin menerima surat itu, dan dibawanya kembali ke surau. Kebetulan teman-temannya telah pergi ke tempat pekerjaan. Surat tersebut berisi, "Tuan Zainuddin, bersamaan dengan anak ini, saya kirimkan kembali payung yang telah saya pinjam kemarin. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan itu. Tak dapat di sini saya nyatakan, pertama, di waktu hari hujan saya tak bersedia payung. Tuan telah sudi berbasah-basah untuk memeliharakan diri seorang anak perempuan yang belum tentu Tuan kenal. Kedua, kesyukuran saya. Lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan pula rahmat. Moga-moga pada suatu saat kelak dapatlah saya membalas budi Tuan. Hayati." Disimpannya surat itu ke dalam sakunya. Tidak dapat dia mengartikan dan menafsirkan surat itu yang penuh berisi ketulusan dan keikhlasan. Susun katanya yang amat manis tetapi bersahaja. Setelah beberapa saat kemudian, pulanglah Zainuddin dari surau ke rumah bakonya. Sehabis makan dan minum, matahari telah sepengendalah naik, kira-kira pukul 9 pagi. Orang telah lenggang di kampung dan ramai di sawah. Rasa-rasa kehilangan semangat Zainuddin di rumahnya. Kebetulan pada waktu itu hari sudah hampir bulan puasa. Rumah-rumah pelajaran agama di kampung-kampung juga telah ditutup.
Yang keenam adalah berkirim-kiriman surat. Sejak dapat diketahui oleh Zainuddin bahwa suratnya diterima baik oleh Hayati, bahwasanya pengharapannya bukanlah bagai batu jatuh ke lubuk, hilang tak timbul-timbul lagi, melainkan bolehlah bujukan dan pengharapan, maka kembalilah dia pulang ke rumah bakonya, tempatnya menumpang dengan senyum tak jadi. Senyum panas bercampur hujan, dia melenggong ke kiri dan ke kanan, menghadapnya ke langit yang hijau, ke bumi yang nyaman, dan sawah yang luas. Ke puncak Merapi yang permai laksana, bersepuhkan mas ke air yang mengalir dengan hebatnya di batang. Seakan-akan dihadapinya semua alam yang permai itu membangga dan menerangkan sukacita hatinya. Dia merasa bahwa keberuntungan yang belum demikian dirasainya selama ini hayatnya. Ini adalah sebagai ganjaran Tuhan atas kesabaran hatinya menanggung sengsara telah bertahun-tahun. Bila mana dia bertemu dengan seorang temannya, malu sangat dia rasanya untuk menerangkan rahasianya. Supaya orang itu turut tersenyum dengan dia seorang saja merasai kelezatan cinta. Bertemu beberapa orang anak kecil yang sedang bermain di halaman atau sedang bermain layang-layangan di sawah yang baru disabit, mau dia rasanya mendermakan segala harta benda yang ada padanya kepada anak-anak itu, untuk memuaskannya rasa gembira yang baru dikecapnya selama dia hidup. Sampai di surau tempat dia tidur, ditulisnya sepucuk surat kepada Hayati. Karena lebih merdeka dan lebih luas dia dapat menyusun kata untuk menumpahkan perasaan hatinya, sampai-sampai ada 3 surat yang saling membalasnya. Yang ketujuh adalah pemandangan di dusun. Sesungguhnya persahabatan yang rapat dan jujur di antara kedua orang muda itu kian lama, kian tersirah. Di dalam dusun kecil itu, di dusun belumlah orang dapat memandang kejadian ini dengan penyelidikan yang seksama dan adil. Orang belum kenal percintaan suci. Yang terdengar sekarang, yang pindah dari mulut ke mulut, ialah bahwa Hayati Kemenkan DT telah berintaian bermain mata, berkirim-kiriman surat dengan anak orang Mengkasar itu. Gunjing, bisik, dan desus perkataan yang tak berujung pangkal pun ratalah dan pindah dari satu ke mulut yang lain. Jadi pembicaraan dalam kalangan anak muda yang diducluk di pelantar lepau petang hari. Sehingga akhirnya telah menjadi rahasia umum. Orang-orang perempuan berbisik-bisik di pancuran tempat mandi. Kelak, bila kelihatan Hayati mandi ke sana, mereka pun berbisik dalam pencelahan sambil melihat kepadanya. Dengan sudut mata, anak-anak yang muda yang masih belum kawin dalam kampung itu sangat naik kelara. Bagi mereka adalah perbuatan demikian merendahkan derajat mereka, seakan-akan kampung tak berpenjaga. Yang terutama sekali dihinakan orang adalah persukuan Hayati, terutama mamanya sendiri. DT yang dikatakan buta saja, matanya melihat kemenangannya membuat malu melangkahi kepala ninik mamanya. Ibarat bergantang, hal ini telah penuh telinga DT, tidak sanggup lagi mendengarkannya. Sehingga pada suatu malam dicarinya Zainuddin, dibawanya berbicara bermuka-muka. Untuk masalah Hayati yang engkau cintai ini, perkataan ini terhunjam ke dalam jantung Zainuddin, laksana panah yang sangat tajam. Dia teringat dirinya tak bersuku, tak berhindu, anak orang terbuang, dan tak dipandang sah dalam adat Minangkabau. Sedang Hayati seorang anak bangsawan, turunan penghulu-penghulu, pucuk bulat urat tunggang yang berpendam perbuburan. Bersasap jerami di dalam negeri Batipuh itu, alangkah basamnya kurban yang harus ditempuh Hayati jika sekiranya mereka langsung kawin, dan tentu Hayati tiada akan tahan menderita pukulan yang hebat dengan demikian rupa
Dia termenung mengingat untungnya yang hanya mengecap lazat cinta laksana. Bayang-bayang dalam mimpi, tetapi cinta suci bersedia menempuh kurban. Bersedia hilang, kalau hilang itu untuk maslahat kecintaan, bersedia menempuh maut pun kalau maut itu perlu. Karena bagi cinta yang murni, tertinggal jauh di belakang pertemuan jasmani. Dengan jasmani terlupa pergabungan badan dan badan, hanyalah keikhlasan dan kesucian jiwa yang diharapkannya. Angkatlah kepalamu Zainuddin, berikan saya kata putus, ujar Dete pula. Diangkatnya kepala dan kelihatanlah air mata yang berapi. Biarlah saya keputusan, berangkatlah baiklah. Engkau didekatinya Zainuddin. Ditepuknya bahu anak muda itu dengan perlahan-lahan seraya berkata, moga-moga Allah memberimu perlindungan. Lepas itu pun dia pergi dan Zainuddin ditinggalkannya masih termenung. Hayati hanya duduk di ruang tengah merandai sehelang sarung bantal. Entahlah sarung bantal persiapan kawin, tidaklah kita ketahui. Tiba-tiba masuklah DT, masuklah ke rumah dan berdiri dekat Hayati sambil berkata, "Sudahlah engkau tahu Hayati? Apa engkau Zainuddin?" Muka Hayati kelihatan pucat dan jahitannya terlipas dari tangannya. Zainuddin telah saya suruh pergi dari Batipo. Kalau dia hendak menuntut ilmu juga, sebagai niatnya bermula. Lebih baik dia pergi ke Padang Panjang atau Bukit Tinggi saja, dia telah mau. Meskipun dengan sepayah-payahnya Hayati menahan hatinya, namun mukanya pucat, kelihatan dari sifat-sifat serta kelihatan dari muka Hayati tersebut. Perkenalkan, nama saya Fahmi Setiawan. Saya ingin menceritakan bagian alur cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk. Pada bab pertama, yaitu berangkat, cerita dimulai dengan kisah seorang pemuda yang bernama Zainuddin yang tinggal di Padang Panjang. Ia memiliki impian untuk berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Cerita ini menggambarkan perpisahan Zainuddin dengan keluarga dan kekasihnya, Hayati, yang sangat mencintainya. Pada bab 2 di Padang Panjang, Zainuddin tinggal di rumah pamannya, Haji Amal. Ia berteman dengan seorang pemuda bernama Ajis yang jatuh cinta kepada Hayati. Ajis merasa cemburu dengan perhatian Zainuddin terhadap Hayati dan membawa dampak ke persahabatan mereka. Bab 3, Pacu Kuda dan Pasar Malam. Pacu Kuda. Zainuddin yang memiliki keahlian pacu kuda terlibat kompetensi pacu kuda di Padang Panjang. Ia berhasil memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Namun, kemenangan ini juga membuat Aziz semakin cemburu terhadapnya. Pasar Malam. Dalam suatu perayaan pasar malam, Zainuddin bertemu dengan Hayati dan kembali merasakan cinta yang kuat terhadapnya. Mereka saling berbagi cinta dan keinginannya untuk bersama di masa depan. Hanya saja Zainuddin membimbangkan nasibnya yang tidak pasti setelah berangkat ke Belanda. Bab 4, Bimbang. Zainuddin merasa bimbang tentang keputusannya untuk pergi ke Belanda. Meskipun memiliki tekad yang kuat, ia juga merasa takut akan berpisah dengan keluarga dan Hayati. Ia mempertanyakan apakah keputusannya benar dan apakah ia akan bisa bahagia di sana. Bab 5, Meminang. Meskipun ragu dan bimbang, Zainuddin memutuskan untuk meminang Hayati karena cintanya yang tulus. Ia berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Hayati di masa depan. Namun, permintaannya ditolak oleh kedua orang tua Hayati yang ingin Hayati menikah dengan Aziz. Bab 6, Pertimbangan. Zainuddin merenungkan pertimbangan dalam hatinya tentang pergi ke Belanda. Ia memikirkan peluang pendidikan dan masa depan yang lebih baik, tetapi juga bertanya-tanya apakah akan terpisah jauh dari keluarga dan Hayati. Zainuddin mencari keputusan terbaik yang harus diambil. Selanjutnya, bab 7, Pengharapan yang putus. Zainuddin tiba di Belanda dengan penuh harapan untuk meraih impian dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, di sana ia dihadapkan pada realita yang pahit.
bahwa kehidupan di negeri asing tidaklah seindah yang ia bayangkan. Ia menghadapi kesulitan budaya, kesepian, diskriminasi rasial yang membuatnya merasa terisolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ahmad Alafi akan menceritakan bagaimana tenggelamnya kapal Van der Wijk. Cerita dimulai dari perkawinan. Pada malam hari tepat pukul 12, datanglah pengantin laki-laki dari Padang Panjang diiringi dengan teman sahabat dengan adatnya. Setelah para tamu pada pukul 2 atas permintaan pihak perempuan, maka dua pengantin dipersandingkan. Pada malam hari paling gembira itu, Zainuddin sangat sedih atas pernikahan Hayati di dalam kamarnya. Pada bab 2 menempuh hidup, atas permintaan dokter dan izin dari Aziz, suami Hayati, akhirnya Hayati pun menjenguk Zainuddin. Dalam sekejap Zainuddin pun sembuh. Setelah sembuh dari sakit, Zainuddin pun mulai bangkit untuk melupakan Hayati. Pada bab 3 jiwa pengarang, berselang waktu Zainuddin pun menjadi penulis yang hebat dan terkenal di tanah Jawa, dan ia berusaha untuk melupakan masa lalunya bersama Hayati. Karyanya dikenal masyarakat dan nama letter Z karena semangat dari Malukulah, Zainuddin berhasil dan bisa bangkit dari keterpurukan. Bab 4 surat Hayati untuk Khadijah. Hayati dan Aziz hijrah ke Surabaya. Semakin lama watak asli Aziz semakin terlihat. Juga ia suka berjudi dan main perempuan. Kehidupan dan perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlihat banyak hutang. 5. Klub anak Sumatera. Luluh lantaklah hati si yatim piatu yang tumbang itu. Terlebih lagi di saat yang sama, Zainuddin mendapat kabar kalau Mak Bes pengasuhnya juga telah berpulang. Mak Bes meninggal dan mewariskan banyak harta kepadanya. 6. Rumah tangga. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Mereka singgah di rumah Zainuddin karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin. Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke Banyuwangi. Pada bab 7 hati Zainuddin. Zainuddin mengalami perasaan pahit dan sedih karena perpisahan dengan kekasihnya Hayati yang akan pergi bersama keluarganya naik kapal Van der Wijk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Amin Rupiadi. Saya akan menceritakan bagian alur tenggelamnya kapal Van der Wijk dari bagian bab 22. Zainuddin menolak menerima Hayati kembali karena sakit hati wanita itu sudah mengkhianati dirinya. Ia malah membelikan untuk Hayati sebuah tiket kapal Van der Wijk yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Bab 23 surat cerai. Meskipun setelah perkataan itu keluar dari mulutku, kau bukan istriku lagi, namun saya masih berani memohonkan kepada kau atas nama seorang yang telah hampir 2 tahun bergaul dengan kau, yakni jika idahmu sampai, janganlah kau kembali ke Padang, tetapi tinggallah dengan Zainuddin kalau dia masih menerima kau jadi istrinya. Pada bab 24 air mata penghabisan. Dilihatnya Hayati duduk menentang bibirnya, laksana seorang pesakitan menentang bibir hakim yang hendak menjatuhkan hukuman entah bebas entah hukum bunuh. Tampaklah gelung rambut perempuan itu, mukanya masih cantik jelita, air matanya mengalir menambah kecantikan itu. Pada bab 25 pulang dari malamnya, Hayati telah bersiap berdua dengan muluk membeli barang-barang dan makanan untuk persiapan di kapal. Meskipun kereta api dari Surabaya ke Jakarta ada yang berangkat di siang hari, ada pula yang berangkat malam. Tapi menurut pertimbangan Zainuddin, lebih aman jika Hayati berangkat dengan kapal dari Surabaya terus ke Padang, karena tidak ada keluarga yang akan ditempati Jakarta. Pada bab 26 surat Hayati yang penghabisan. Selamat tinggal Zainuddin, dan biarlah penutup surat ini kuambil perkataan yang paling enak ucapkan di mulutku, dan agaknya entah dengan itu kututup hayatku di samping menyebut kalimat syahadat, yaitu aku cinta dengan engkau, dan kalau ku mati adalah kematianku di dalam kenang engkau. Pada bab 27 sepeninggal Hayati. Jenazah Hayati dan Zainuddin yang sakit telah dibawa oleh Muluk ke Surabaya. Di sanalah Hayati berkubur. Ramai orang mengantarkan jenazahnya, terutama orang-orang yang berasal dari Sumatera. Pada bab 28 penutup, saya tidak akan lagi mempunyai keluarga yang akan menerima hartaku. Ada uangku tersimpan sedikit dalam bank.
semuanya kuhadiahkan kepada sahabatku Muluk yang telah bertahun-tahun sesakit senang dengan aku. Harta benda peninggalan ayah bundaku di Makassar menjadi hadiah pula untuk orang tua yang menjagainya.